Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan Arsenal. Ada dua match kunci di analisis ini, yaitu kemenangan melawan Chelsea dengan skor 2-4 serta kemenangan atas MU 3-1. Kemenangan ini membuka asa The Gunners untuk mengambil jatah UCL. Di laga versus Chelsea, Arteta tampak mengubah formasi dengan 5 back. Ini adalah pendekatan Arsenal untuk bermain reaktif sekaligus menyulitkan Chelsea. Sementara di laga versus MU, Arsenal lebih proaktif dengan 4-2-3-1-nya. Nah, kita akan bahas taktik Arsenal yang bertolak belakang di dua match ini. Let's go, kita bahas sama-sama. Pada laga melawan Chelsea, Arteta di atas kertas bermain dengan 4-2-3-1. Namun menariknya adalah mekanisme perubahan shape atau struktur ketika bertahan. Guna mematikan wingback Chelsea, pemain sayap terutama Saka akan turun membentuk 5 back. Dengan mekanisme ini, shape Arsenal berubah antara 5-4-1 atau 5-3-2. Hal ini lantaran Tuchel pernah mengkonfirmasi bahwa wingbacknya bukan pemain bertahan, melainkan penyerang. Hal ini yang mendasari Arteta bermain dengan shape 5 back dengan tujuan mematikan wingback Chelsea. Jika bola ke sayap kiri atau ke Alonso, Saka akan melakukan press atau melakukan marking mengikutinya. Idenya memang lebih bermain pragmatis, menunggu di belakang lalu melakukan counter lewat kecepatan pemain depannya. Terlihat dari possession yang sangat timpang, yaitu 68% untuk Chelsea dan 32% untuk Arsenal. Namun terpenting taktik ini berhasil. Jika kita lihat skema golnya, semuanya berawal dari counter attack. Jika back sayap terpancing, maka gelandang akan mengisi ruang yang terbuka sehingga sulit diekspos. Hal ini juga yang membuat situasi menang jumlah ketika bertahan. Situasi menang jumlah ini selain susah ditembus, juga membuat Arsenal mampu merebut dan melancarkan serangan balik yang jadi awal tiap gol. Dan di sini ada kesalahan Christensen yang membuat Nketiah bebas mencetak gol pertama. Serangan balik cepat jadi ide taktik Arteta di laga ini. Jika di gol pertama menggunakan direct long pass, maka di gol kedua ini menggunakan umpan-umpan pendek dari belakang hingga gol. Tiga pemain Chelsea terlalu fokus kepada Saka dan melepas Odegaard. Smith Rowe datang dari lini kedua dan gak terkawal. Sementara pendekatan yang berbeda terjadi di laga versus MU, di mana Arteta nampak lebih proaktif dengan melakukan high pressing dan possession. Hasilnya possession Arsenal lebih tinggi dibanding match versus Chelsea, yaitu 55%. Di laga ini Arsenal juga konstan melakukan build up dari belakang. Taktik ini digunakan untuk invite press atau memancing pressing MU naik lalu meninggalkan lubang di ruang antar lini atau di depan back. Hal ini karena Arsenal tahu kecenderungan back MU yang nggak naik meski lini di depannya melakukan high press. Dan kita akan lihat bagaimana Arsenal memanfaatkan Odegaard yang berposisi nomor 10 menjadi outlet progresi Arsenal. Dua pivot Arsenal bertugas untuk memancing dua gelandang MU. Lalu Odegaard aktif mencari ruang di belakang mereka. Taktik ini juga yang jadi awal gol Arsenal. Jika teman-teman nonton video saat MU dihajar Liverpool, masalahnya sama. Lawan dibiarkan dengan mudah balik badan di ruang antar lini tanpa gangguan back. Pertahanan cenderung turun ke kotak penalti. Dan di sini ada momen di mana dua fullback telat mengikuti pemain lainnya untuk menarik offset. Pelanggaran yang ceroboh dan berbuah penalti.
Di gol tadi kita lihat kemampuan Arsenal membongkar pertahanan MU, sama halnya di gol pertama yang menggunakan skema berbeda. Di awal babak sudah sempat dicoba namun gagal. Arsenal dengan mudah memindah bola dari sayap satu ke sayap lainnya. Hal ini dilakukan untuk menciptakan overload di sayap. Ketika blok press MU mengikuti dan turun, bola akan dikembalikan ke tengah. Dan dari half space, Saka bisa mengirim bola diagonal. Dengan skema ini pemain bernomor punggung 34 akan bebas dan kita lihat skema yang sama dilakukan Arsenal di gol pertamanya. Diawali dengan overload di sayap guna memancing pertahanan MU bergeser. Lalu bola dikembalikan lagi ke Saka. Ditambah antisipasi yang buruk dari Varane serta Telles. Meski nggak ada Maguire dan De Gea sudah menepis, nggak cukup membuat gawang MU terlepas dari kebobolan. Strategi Arteta untuk memplot Tavares lebih naik berhasil di gol ini. Build up Arsenal memang beberapa kali gagal. Namun setidaknya ide taktik untuk memancing press MU cukup berhasil. Dari sini juga terlihat penggunaan Ramsdale yang berhasil menggeser Leno sebagai kiper yang melakukan build up pendek. Lalu ada bek kanan yang di match ini nggak naik. Tujuannya untuk menjaga rest defense atau shape di belakang ketika menyerang agar nggak terkena serangan balik. Di gol ketiga ini terlihat outlet serangan balik MU di sisi sayap terkunci. Dan fleksibilitas taktik Arteta kembali terlihat di laga ini, di mana ia juga mengubah shape menjadi 5-4-1 setelah unggul 3-1. Arsenal memang belum stabil, terlebih di tengah form yang naik sebelumnya, mengalami kekalahan justru ketika melawan tim kecil. Contohnya di gol ini di mana penjagaan terhadap crossing lemah. Skuad ini belum begitu matang namun pondasinya jelas terarah akan dibawa kemana. Investasi pemain juga disesuaikan filosofi Arteta. Meski pemain-pemainnya bukan dari tier atas, namun sistem scouting Arsenal sudah di jalan yang tepat. Tinggal kemampuan pemain untuk upgrade kualitas serta bagaimana Arteta memoles pemain tersebut. Yang jelas bukan pekerjaan mudah dan menarik melihat posisi di akhir musim nanti.